pertanyaan dan dalil-dalil yang kami kemukakan kepada beliau. Silakan Prof. Markus. Ya, jadi ada beberapa persoalan tadi yang ditanyakan di ruang sidang, yaitu adalah kompetensi dari pra-peradilan. Kompetensi pra-peradilan itu menguji keabsahan prosedural, ya, dalam proses penyidikan maupun penuntutan sudah saya jelaskan. Terus kemudian persoalan penetapan tersangka, karena dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, ya, saya nyatakan bahwa perintah bahwa itu diperiksa itu ada pada ratio desidendi, gitu ya. Dan di situ ada pengecualian. Nah, karena itu dituangkan di dalam rasio desidendi dan ada pengecualian, maka itu tidak mutlak. Nah, perintah itu sendiri kemudian tidak terbadankan di dalam amar putusan. Jadi amar putusan tidak memuat itu perintah untuk harus diperiksa lebih dahulu calon tersangka itu, tidak ada ya di dalam amar putusan. Maka kemudian ya kondisi ini dipakai dasar oleh pembentuk KUHP yang baru untuk menentukan bahwa dalam penetapan tersangka itu tidak perlu diperiksa lebih dahulu calon tersangkanya. Bahkan ini dipertegas di dalam pasal 92 ya. Jika penyidik ingin untuk mendapatkan tersangka itu ya, tersangka itu ditulis dengan huruf T besar, itu artinya tersangka dalam pengertian pasal 1 ya, interpretasi otentik ya yang dituangkan di dalam pengertian tersangka pasal 1 ya, itu bisa minta bantuan masyarakat, bisa minta bantuan media. Artinya apa? Dari ketentuan pasal 92 itu bahwa memang penyidik secara fisik belum pernah memeriksa tersangka gitu loh. Maka kemudian bisa minta bantuan untuk mendapatkan. Nah, ini adalah politik hukum yang dipakai oleh pembentuk KUHP ya, bahwa untuk menetapkan tersangka itu memang tidak wajib hukumnya untuk memeriksanya lebih dahulu. Tadi ditanyakan, itu ada pasal 91, harus menghormati hak asasi manusia dan lain sebagainya. Lah, sesuatu yang ideal itu memang baik untuk dilakukan. Kalau memang tersangkanya itu diperiksa, ya harus menjalankan prinsip praduga tak bersalah, harus menghormati hak asasi manusia. Itu wajib dilakukan. Ya, seorang penyidik itu kondisi yang ideal. Kan baik kalau tersangkanya diperiksa. Tapi kalau tersangkanya tidak bisa diperiksa atau tidak mampu untuk dihadirkan oleh penyidik, apakah penyidik bisa menetapkan tersangka? Bisa. Ya, bisa, dimungkinkan, dan itu tidak melanggar undang-undang, gitu loh. Ya, pasal 90 itu seperti itu. Ya, dasarnya hanya didasarkan pada 2 alat bukti. Gitu. Nah, kemudian banyak yang ditanyakan masalah soal administrasi, surat-surat, ya, surat-surat bagaimana, ya, surat-surat yang salah ketik, ya, kemudian antara surat satu dengan surat yang lain. Ini persoalan administrasi. Jadi memang di dalam proses penyidikan itu ada banyak sekali perbuatan administrasi. Kesalahan dalam pembuatan surat administrasi itu tidak kemudian menggugurkan keseluruhan proses di dalam penyidikan tadi, gitu ya. Ya, penyidikan itu kan mengumpulkan alat bukti, membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya. Kan prinsipnya seperti itu. Ya, kemudian tidak membatalkan itu. Yang diperbaiki ya kesalahan administrasinya saja bisa diperbaiki. Gitu. Itu yang tadi saya jelaskan garis besarnya. Cukup, rekan. Ya. Terima kasih.